Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fikri Bapak Farihin MPDI. Di sini saya akan membahas tentang penilaian berbasis kelas. Yang pertama yaitu pengertian penilaian berbasis kelas, dan yang kedua adalah ciri-ciri penilaian berbasis kelas, dan yang ketiga adalah tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas, dan yang keempat adalah manfaat penilaian berbasis kelas, dan yang kelima adalah penilaian berbasis kelas, dan yang keenam prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas, dan yang ketujuh macam-macam teknik penilaian berbasis kelas, dan yang ke-8 adalah jenis-jenis penilaian. Yang terakhir yang ke-9 adalah bentuk penilaian berbasis kelas. Yang pertama kita pengertian penilaian berbasis kelas. Evaluasi penilaian berasal dari bahasa Inggris evaluation, akar katanya value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebutkan al-qimah atau al-takdir. Dengan demikian secara harfiah evaluasi pendidikan al-takdir al-tarbawiyah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, atau juga dapat diartikan sebagai proses penentuan nilai suatu objek. Yang kedua adalah ciri-ciri penilaian berbasis kelas. Yang pertama adalah proses penilaian merupakan bagian yang integral dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah strategi penilaian yang digunakan mencerminkan kemampuan anak secara autentik. Dan yang ketiga adalah penilaiannya menggunakan acuan. Yang keempat adalah memanfaatkan pelbagai jenis informasi. Yang kelima adalah menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. Dan yang keenam adalah menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi. Dan yang ketujuh, keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi. Yang ke-8, mempertimbangkan kebutuhan khusus siswa. Yang ke-9 adalah bersifat holistik, yakni penilaian dilakukan dengan menggabungkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga adalah tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Secara umum tujuan penilaian adalah untuk mengetahui apakah siswa telah atau belum menguasai suatu kompetensi dasar tertentu yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi lulusan. Tujuan penilaian berbasis kelas hendaknya diarahkan pada 4 tujuan. Yang pertama adalah penelusuran, yaitu keeping tracks. Yang kedua adalah pengecekan atau checking up. Yang ketiga adalah penilaian atau feeding out. Dan yang keempat adalah khususnya pada saat guru diminta untuk melaporkan hasil kemajuan belajar anak kepada orang tua, ajaran baik dalam bentuk raport siswa atau bentuk-bentuk yang lainnya. Selanjutnya adalah memanfaatkan penilaian berbasis kelas ataupun yang keempat, yaitu yang pertama adalah hasilnya umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Dan yang kedua adalah memantau kemajuan mendiagnosis kemampuan belajar siswa. Dan yang ketiga adalah memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah keunggulan penilaian berbasis kelas, yaitu yang pertama adalah pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non-formal diadakan secara terpadu dalam suasana yang menyenangkan, serta senantiasa memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, dipahami, dan mampu dikerjakan oleh siswa. Yang kedua adalah pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan informasi menggunakan berbagai cara agar kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap. Yang keempat adalah siswa perlu dituntut agar dapat mengeksplorasi dan motivasi diri untuk mengarahkan semua potensi dalam mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri. Yang kelima adalah untuk menentukan ada tidaknya kemajuan belajar dan perlu
tidaknya bantuan secara berencana. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama adalah valid. Penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Dan yang kedua adalah mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Yang ketiga adalah berorientasi pada kompetensi. Dan yang keempat adalah objektif. Yang kelima adalah terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan. Dan yang keenam adalah berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana. Selanjutnya adalah macam-macam teknik penilaian berbasis kelas. Yaitu yang pertama adalah penugasan, yaitu adalah keterampilan penyelidikan secara umum. Dan yang kedua pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam satu penyelidikan. Dan yang keempat adalah kemampuan menginformasikan subjek secara jelas. Yang kedua adalah hasil kerja ataupun produk. Yang ketiga ada yang namanya tes tertulis. Dan yang keempat adalah portofolio. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban tertulis baik berupa pilihan maupun isian. Dan portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa dalam bidang pendidikan, berarti kumpulan dari tugas-tugas peserta didik. Yang kelima adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap suatu objek, fenomena, atau masalah. Dan yang keenam adalah penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketujuh adalah untuk kerja. Pada dokumen kurikulum tercantum banyak hasil belajar yang menggambarkan proses kegiatan atau untuk kerja. Selanjutnya adalah jenis penilaian. Jenis penilaian ada yang berbentuk tes dan ada yang berbentuk non-tes. Penilaian berbentuk tes dapat berupa tes non-verbal atau perbuatan dan verbal. Sedangkan penilaian berbentuk non-tes adalah penilaian alat evaluasi yang bisa digunakan untuk menilai aspek tingkat laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Selanjutnya adalah bentuk penilaian PBK. Ada beberapa penilaian berbasis kelas, diantaranya kuis, pertanyaan, ulangan harian, dan tugas individu. Yang kelima adalah tugas kelompok, dan yang keenam ada ulangan semester. Yang ketujuh adalah ulangan kenaikan kelas, dan yang delapan responsi atau ujian praktik. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah evaluasi penilaian adalah suatu tindakan atau suatu proses pertanyaan pengetahuan yang diketahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas dan sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.